Halo Bedekers. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari G30 SPKI. Peringatan ini ditetapkan untuk mengingatkan kembali bagaimana kekejaman komunis atau PKI terhadap warga hingga tentara Indonesia. Pada tahun ini, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengungkapkan ada indikasi upaya menghilangkan sejarah yang dilakukan oleh Letjen Aye Nasution. Siapa sebenarnya sosok ini dan bagaimana kisahnya? Selengkapnya, mari kita bongkar. Nama Letnan Jenderal Purnawirawan Asmin Yusri Nasution atau lebih akrab disapa Aye Nasution menjadi perbincangan publik dalam polemik yang melibatkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio versus Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pemantiknya adalah tudingan Gatot soal TNI disusupi komunis. Landasan yang digunakan Gatot adalah hilangnya patung-patung tokoh militer yang menumpas PKI pada tahun 1965. Beberapa di antaranya adalah patung Soeharto, Sarwo Edi, dan Aha Nasution. Aye Nasution memang bisa dibilang sebagai sosok di balik hilangnya 3 patung bersejarah tersebut. Kepala Penerangan Kostrat, Kolonel Infanteri Haryantana, mengatakan dibongkarnya ketiga patung bersejarah ini murni atas permintaan Aye Nasution selaku penggagas pembuatan ketiga patung. Tanggal 30 Agustus 2021, Aye Nasution didampingi Kakostrat dan Irkostrat bersilaturahmi kepada Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. Ia bertujuan meminta izin untuk pembongkaran patung-patung tersebut. Lantas siapakah sosok Letjen Purnawirawan Aye Nasution ini? Aye Nasution yang lahir tanggal 26 Maret 1954 di Medan, Sumatera Utara, tercatat sebagai Purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2012. Aye Nasution adalah anak dari almarhum Kolonel Infanteri HM Nurdin Nasution, mantan Bupati Padang Sidempuan, yang menjabat selama 3 periode mulai dari 1960 hingga 1975. Setelah lulus Akabri tahun 1977, sejumlah posisi yang pernah diduduki Aye Nasution diantaranya Komandan Peleton selama 2 tahun, kemudian Komandan Kompi selama 1 tahun. Selanjutnya, menjadi pelatih atau guru militer Pusat Persenjataan Infanteri selama 5 tahun. Setelah itu, Aye Nasution terangkat sebagai Kepala Staf Kodim atau Kasdim selama 2 tahun di Sumbawa. Lalu pindah tugas di Udayana sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri selama 1 tahun. Kemudian kembali menjadi Kepala Staf Kodim, pernah juga menjabat sebagai Asisten Atase Pertahanan RI di Tokyo, Jepang. Selanjutnya, Asmin terangkat menjadi Komandan Batalion Infanteri selama 1 tahun. Lalu terangkat lagi menjadi Kepala Staf Brigade Infanteri dan menjadi Asisten Operasi di 3 divisi berbeda dalam kurun waktu 1998 hingga tahun 2002. Tahun 2002 hingga 2005, Aye Nasution pindah tugas ke Lok Sumawe untuk menjabat sebagai Danrem atau Komandan Korem. Tahun 2005, setelah menjabat sebagai Danrem, ia kemudian menjadi Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat di Malang. Setahun kemudian, ia ditugaskan ke Sulawesi untuk menjabat sebagai Wakil Panglima Komando Ops Keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Lalu, menjabat sebagai Kepala Dinas Jasmani Militer Angkatan Darat atau Kadis Jasad tahun 2007. Beberapa saat berselang, di tahun yang sama Asmin menjabat sebagai Pangdivip atau Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat. Setahun setelah itu, yakni tahun 2008, ia pindah ke Papua dan menjabat sebagai Panglima Kodam atau Pangdam 17 Cendrawasih. Tahun 2009, ia juga mendapat amanah sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat atau Danpusterat dan dilanjutkan sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI tahun 2010. Dan yang terakhir, Aye Nasution diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Saat itu, Asmin menggantikan ipar SBY Pramono Edi Wibowo yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.
Dalam sejarah militer Indonesia, Ayah Nasution merupakan Pangkostrat ke-34. Saat menjabat sebagai Pangkostrat inilah, ia mengusulkan pembuatan patung tokoh sejarah penumpas PKI. Karir ayah dua anak ini sebagai Pangkostrat pun terbilang singkat. Dia hanya menjabat sebagai Pangkostrat selama 1 tahun hingga 13 Maret 2012 sebelum akhirnya digantikan oleh Letjen TNI M. Munir. Setelah melepas masa dinasnya, Ayah Nasution juga pernah menjajal dunia politik. Ia mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara melalui Partai Demokrat. Namun, ia gagal menjadi calon berdasarkan penetapan KPU Sumatera Utara saat itu. Menanggapi tudingan Gatot yang mengatakan Kostrad yang telah disusupi komunis, Ayah Nasution pun berbicara panjang lebar soal polemik pemindahan 3 patung tokoh penumpas G30 SPKI yang sempat menghiasi Museum Dharma Bakti Kostrad. Dalam wawancaranya dengan Kompas TV, Purnawirawan yang berusia 67 tahun ini mengaku sebagai inisiator pembuatan patung-patung tersebut. Namun Asmin merasa berdosa karena telah menginisiasi pembuatan patung untuk melengkapi diorama peristiwa G30 SPKI di museum ini. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution kemudian meminta agar patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin. Dengan alasan inilah sehingga pihak Kostrad mempersilahkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah penumpasan G30 SPKI Museum Dharma Bakti di markas Kostrad. Tapi pembongkaran patung-patung ini murni permintaan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin.